Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ayah bunda orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai rahimakumullah, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu, sahabat sebaya, adik-adik dan anak-anak kami yang berhadir yang kami sayangi, tamu Allah sedang jamaah maghrib yang berbahagia, insya-Allah kita semua dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kata Nabi, tidak akan bisa bergerak kedua kaki manusia nanti di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanyakan kepada si pemilik kaki 4 macam perkara. 4 macam inilah yang paling berat dipertanggungjawabkan ibu dan bapak rahimakumullah oleh setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 4 itu ibu dan bapak yang berbahagia? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnahu, umurmu untuk apa dihabiskan. Yang kedua ibu dan bapak yang berbahagia, wa an jasadihi fima ablahu, jasad, tubuh, anggota badan, untuk apa digunakan. Yang ketiga ibu dan bapak yang berbahagia, wa an ilmihi ma amila bih, ilmu untuk apa diamalkan. Sedangkan yang terakhir adalah yang keempat, wa an malihi, tentang harta benda, min ainak tasabahu, dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, kemana engkau pergikan, kemana engkau nafkahkan, kemana engkau belanjakan. Inilah kaji kita malam ini ibu dan bapak rahimakumullah. InsyaAllah kaji ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ada 4 perkara ayah bunda, ibu dan bapak rahimakumullah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mana yang paling berat Pak Ustaz? Semuanya berat. Pertama ibu dan bapak rahimakumullah akan ditanya, umur untuk apa dihabiskan. Siapakah orang yang paling beruntung hidupnya di atas dunia ini? Orang yang paling panjang kesempatan hidupnya, paling banyak bilangan usianya, sekaligus paling banyak kebaikannya. Siapakah orang yang paling menyesal dalam kehidupan di dunia ini? Orang yang banyak bilangan usianya, lama hidupnya, tapi kemudian banyak dosa dan keburukannya. Setiap umur itu bukan diberikan jatah gratis tanpa dipertanggungjawabkan ibu dan bapak rahimakumullah. Banyak orang hari ini kalau kita bertanya, sudah berapa umur bapak? Lantang orang hari ini berkata, bukan cakap sombong Pak Ustaz, baru 86. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang hari ini usianya 86, tapi amalnya tak macam 86. Banyak orang-orang yang hari ini usianya ibu dan bapak rahimakumullah tak seberapa dibandingkan dengan yang sudah lama hidupnya, tapi kemudian nilai kebaikannya begitu luar biasa. Ibu dan bapak, semakin bertambah usia kita, semakin berat pertanggungjawaban kita. Satu hari Allah memberikan kita 24 jam. Macam itu Allah memberikan kepada bapak, macam itu Allah memberikan kepada ibu, macam itu Allah memberikan kepada ustaz. Tak ada yang berbeda di antara kita, semuanya sama. Tapi ada orang 24 jam ini, 24 jam ini bisa bernilai seumur hidup. Ada orang 24 jam ini tak ada makna, tak ada nilai sama sekali. Makanya oleh para ulama
berbeda antara usia dengan umur. Mana yang usia? Usia itu bilangan hidup, angka demi angka. Mana yang umur? Umur itu nilai hidup, guna hidup, manfaat hidup. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau begitu cara mengartikan usia dan umur, siapakah orang yang paling panjang usianya? Memang iblis laknatullah alaih, tapi nilai umurnya tak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya kejahatan, kebatilan, hasutan-hasutan untuk menyesatkan umat manusia. Mana orang yang pendek usianya? Tak lama usianya, hanya 63 tahun, tapi nilai umurnya di hadapan Allah begitu luar biasa. Sampai hari ini sudah 1500 tahun beliau meninggalkan kita semua. Tapi hati kita ini ada rasa cinta yang tak terbendung kepadanya. Mulai solat beliau yang kita tiru, sampai rumah tangga beliau pun nak kita contoh, sampai cara berjalan, cara berpakaian pun nak kita contoh. Apa yang beliau suka kita nak suka. Mengapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Kita rindu dianggap juga menjadi umatnya. Kita rindu berjumpa bersua dengan beliau. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang, manusia, nabi, hamba Allah, makhluk Allah yang memang hidupnya tak terlalu lama, 63 tahun, tetapi kemudian umurnya begitu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, di Qatar belum lagi mulai Piala Dunia sudah sekitar 500 orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru hari ketiga Piala Dunia ibu dan bapak rahimakumullah, sudah lebih 1500 orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang memberikan motivasi selain Al-Quranul Karim ibu dan bapak? Yang kedua, di dinding-dinding di mana-mana pun tempat duduk ditulis di situ. Ditulis di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya telah tiada, orangnya telah wafat, tapi tulisan yang menunjukkan beliau pernah menyampaikan sesuatu dahulunya sampai hari ini pun masih berkekalan. Itulah tandanya seorang hamba Allah tu lama hidupnya. Memang jasadnya sudah tiada di hadapan kita semua, tapi roh kehidupan, nilai-nilai perjuangan itu tak pernah mati ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang bisa untuk menambah panjangnya umur apa dia? Illal bir, kecuali kebaikan. Maka kalau kita baik, lama disebut orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namanya disebut orang. Itulah Sayyidul Mursalin, Asyraful Anbiya, pemimpin para rasul, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita contoh ibu dan bapak. Maka contohlah Nabi dalam memanfaatkan umur. Bayangkan oleh ibu dan bapak, lebih kurang 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Yang masuk Islam itu hanya sekitar 70 orang. Berhenti Nabi berdakwah? Tidak. Ditinggalkan oleh Nabi kemudian umatnya? Tidak. Terus Nabi menyampaikan sampai Allah Ta'ala yang memerintahkan Nabi berhijrah. Belum disuruh Allah Ta'ala berhijrah, Nabi tak nak berhijrah. Begitu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada nabi-nabi yang lain. Banyak nabi yang lain ketika kecewa dengan kondisi umatnya, maka kemudian umat pun ditinggalkan. Nabi Muhammad tidak. Aku, kata Nabi, tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah kalau bukan kaumku yang mengusirku.
Jadi Nabi Muhammad hijrah itu karena memang umat kota Mekah itu sudah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada orang hari ini hanya menjadi pengurus masjid, minta maaf nih siapapun kita, karena dalam ini kan tidak semuanya pengurus masjid Nurul Yakin nih, banyak juga dari masjid-masjid yang lain. Siapapun orang jadi pengurus masjid, lalu diajaknya orang lain berbuat baik, diajaknya orang datang ke masjid, diajaknya orang datang sholat berjamaah, diajaknya orang hadir wirid pengajian, tak nak orang datang, lalu dia letakkan jabatan pengurus masjid. Oh, jauh betul dari perjuangan Nabi. Bapak ibu yang diberikan amanah mengurus agama Allah ni, jangan cah nak mundur, cah nak mundur, cah nak mundur. Berjuang macam Nabi. Nabi umat sebanyak ini yang diurus. Kita pengurus masjid paling-paling satu masjid yang diurus. Jangan cah nak mundur, cah nak mundur. Ambo nak tahan ambo depo ustaz. Ka telingu ambo ko tipih. La ilaha illallah. Mudah betul nak mundur-mundur. Padahal itulah nilai diri kita di hadapan Allah. Jangan mudah-mudah saja. Termasuk para ulama, para dai, para ustaz, sampaikan kebenaran. Orang tak suka tak lagi dipakai di situ, biasa itu. Namanya suka tak suka. Macam mana kita memaksakan orang suka dengan kaji kita? Yang penting kita sampaikan apa adanya. Suka alhamdulillah, tak suka pun itulah adanya. Tapi saya tak enak Pak Ustaz, dia yang dahulu mengundang saya, sekarang dia pula tak datang karena dia tersinggung dengan kaji saya ini. Orang tersinggung di atas kebenaran itu biasa. Tapi kalau orang tersinggung karena perangai kita, kita meminta maaf. Biasa tuh, suka tak suka itu biasa. Ibu dan bapak rahimakumullah, sampaikan terus kebaikan. Jangankan umat, anak kita saya tak mudah mendakwahkannya, bini kita saya tak mudah mendakwahkannya. Saya kalau jemaah ni ramai Pak Ustaz, semangat saya Pak Ustaz. Kalau ramai nilai pahala bapak apa lagi? Makanya harus ada tantangan sikit. Baru nak maju sikit ini pula menggoyang, baru nak maju sikit ini pula menggoyang. Batang kayu tu kalau tak kuat hempaan angin, maka dia takkan kuat mengakar. Makin kuat angin membawa, makin kuat dia mencengkeram. Itu sifat pohon kayu. Jangan cah nak mundur, cah nak mundur, cah nak mundur. Nah, itu ibu dan bapak. Ini menjadi ketua arisan pun mundur juga. Kalau jadi ketua arisan mundur, macam mana nak jadi panglima perang? Kita ini ibu dan bapak rahimakumullah, tengoklah Nabi. Tak ada membuat Nabi surut. Bahkan sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam bunuh Nabi, tak pernah berhenti. Kewajiban kita ni hanya berusaha berbuat. Berhasil alhamdulillah, tak berhasil pun memang bukan pekerjaan kita. Jangankan merubah orang banyak, anak awak kandung sendiri pun belum tentu mampu awak merubah. Macam mana mampu merubah hati orang? Awak aja minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit, tetapkan qalbi, hatiku, ala dinika wa ala ta'atika, di atas agama engkau ya Allah dan di atas ketaatan kepada engkau. Hati kita saja kita minta juga Allah yang menetapkan, apalagi hati orang. Macam mana kita nak menetapkan hati orang? Tak bisa. Dulu anak saya ni Pak Ustaz, waktu kecil-kecil rajin ke masjid Pak Ustaz. Menangis dia kalau tak dibangunkan solat subuh. Kini semenjak sekolah SMP kok Pak Ustaz menghantu perangainya Pak Ustaz, kata orang tu. Mengapa dia bercakap macam tu? Dulu anak tu tak banyak yang mengganggu dia. Karena yang nampak oleh dia cuman ayah mak dia. Ayahnya sudah betul, emaknya sudah betul, kakaknya dah betul, abangnya dah betul, neneknya dah betul. Tapi di sekolah tu banyak yang dia tengok. Maka di sekolah kan anak ke tempat yang baik. Tapi jangan pernah berputus asa. Kita ini Pak, kalau ndak diuji kadang dengan anak tak menetes air mata.
Kalau tak diuji kita ni dengan sesuatu yang ujian tu berat menurut kita. Ujian yang berat tu ayahanda, bunda, setiap manusia tu berbeda-beda. Ada orang diuji dengan anak tak mempan, tapi diuji dengan harta mempan. Ada orang diuji dengan harta tak mempan, diuji dengan pangkat jabatan tak mempan. Tapi ketika rumah tangganya bergoyang, itu baru terisak tangis dia. Allah ingin menengok kita ni meneteskan air mata. Maka kita ni gunakan hidup yang sebentar ni. Kita ni takkan lama ni. Kan nampak-nampak aja ni kan. Ya Bang Haji, kita ni takkan lama. Ya Bang Ucok, kita ni takkan lama ni. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang pertama. Umur untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, jasad, tubuh, anggota badan untuk apa digunakan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, mulai isi kepala sampai kepada ujung kaki. Jangankan ujung kaki, kulit-kulit ini pun akan dipertanggungjawabkan. Kita risau sandal hilang di masjid. Jangan risau sandal hilang di masjid. Kalau sandal hilang di masjid, itu jauh lebih baik daripada orang yang tak pernah sandalnya hilang di masjid karena dia tidak pernah ke masjid. Jadi kalau ada sandal bapak hilang di masjid, itu pertanda bapak pernah singgah ke masjid. Tapi acok mana hilangnya pak? Berarti apa acok ke Mas Haji? Ya Pak Haji. Jadi kalau sandal tu hilang di masjid, itu pertanda bapak masih dapat hidayah. Yang kacau itu tidak pernah hilang sandalnya di masjid. Saya Pak Ustaz itulah, seumur ini saya tidak pernah sandal saya hilang di masjid. Jangan-jangan tak pernah datang dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita ni memang Allah berikan badan. Setiap badan ini akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya kepada kita ibu dan bapak rahimakumullah, matamu untuk apa? Mulutmu untuk apa? Tanganmu untuk apa? Akal fikirmu kemana? Telingamu untuk apa? Kalau ibu dan bapak masih tertarik datang ke Masjid Nurul Yakin mendengarkan kaji, bersyukurlah bapak ibu. Kenapa begitu Pak Ustaz? Sebanyak ini manusia. Kenapa yang mau hadir pengajian itu bapak? Mau duduk dari maghrib sampai isya. Orang sedang nonton World Cup. Apa main sekarang? Orang sedang nonton World Cup, bapak ibu dengar ustaz ceramah, itu tak mudah. Apalagi kalau yang sedang main tuh pas pula negara kesukaan kita. Saya World Cup kali ini saya tak selera betul menonton karena Italia tak masuk. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi bagi mereka yang suka tapi tetap hadir mereka ke pengajian, itu kan tidak mudah ibu dan bapak. Kapan manusia merasa itu ringan? Ketika dia akan mengerti bahwasanya seluruh badan ini pun akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya semua ini. Semuanya. Makanya luar biasa Nabi mengajarkan. Melangkahkan kaki saja kita ke masjid. Setiap langkah kaki kanan kita itu bertambah derajat kita, bertambah kebaikan kita, bertambah pahala kita. Setiap langkah kaki sebelah kiri maka terhapuslah satu dosa kita. Masya Allah. Itu baru melangkahnya. Hebatnya Nabi berjalan datang dengan berjalan pulang sama apa tidak? Tak sama. Kenapa tak sama? Setiap yang kita injak menjadi saksi besok di padang mahsyar. Masya Allah. Setiap yang diinjak itu menjadi saksi di padang mahsyar. Jadi kalau ada jamaah masuknya tadi dari sini, pulangnya lewat sana.
Jangan heran, jangan-jangan dia mengamalkan kaji ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah akan dipertanggungjawabkan. Kening akan dipertanggungjawabkan. Berapa lama dia sujud, telinga berapa banyak dia mendengar kebaikan. Yang paling berat itu Pak adalah orang yang sering menyampaikan kebaikan itu kadang-kadang sulit mendengarkan kebaikan. Orang kalau terlalu banyak mengajarkan, terkadang menjadi lupa dia mendengarkan. Siapa orang itu Pak Ustaz? Itu masuk saya ini. Tak mudah mendengarkan. Mendengarkan itu tak mudah Pak. Nah, makanya kita ini mesti berlatih-latih supaya hati kita ini tunduk, dengarkan pula kaji orang lain, simak kaji orang lain. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak menyampaikan kaji awak, lupa kepada kaji yang sebenarnya. Karena terlalu banyak kita ini menyampaikan, lupa mendengarkan. Nabi yang menerima Al-Quran itu, Nabi yang paling pandai membaca Quran itu, Nabi yang paling mengerti isi Al-Quran itu, apakah ada Nabi menyuruh sahabatnya membaca? Ada. Baca olehmu, kata Nabi. Mengapa begitu ya Rasul? Kalau engkau yang membacanya, maka semakin kuat Nabi untuk memahamkannya. Mengapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Salah satu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, mendengar. Telinga kita dua, mulut hanya satu. Artinya kita diajarkan banyak mendengar daripada berbicara. Yang paling banyak manusia biasanya berbicara, sedikit yang mau mendengar. Jadi jarang kita ini mau mendengar. Suatu saat istri protes. Banyak suami kadang tersinggung berat dia kalau istrinya protes. Langsung dia respon. Tinggi suara istrinya lebih tinggi suara suaminya. Ada yang seperti itu? Nah, kan? Mengapa itu bisa terjadi, ibu dan bapak rahimakumullah? Karena kita ini terbiasa banyak berbicara daripada mendengar. Nabi saja, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap, tak berbuat, tak berfikir sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, kecuali sesuatu yang sifatnya diwahyukan kepadanya. Masih mendengar. Dalam peristiwa perang Khandaq, Nabi mengambil idenya Salman Al-Farisi. Itu tandanya Nabi pun masih mendengar. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hidup nih banyaklah gunakan anggota badan ini untuk mudah dipertanggungjawabkan. Pastikan tangan kita ini ikut membolak-balikkan Quran ketika mengajarkan anak membaca Al-Quran. Pastikan mata kita sudah pernah melihat, sudahkah hidung anak kita menempel dikala bersujud dalam solatnya. Pastikan telinga kita pernah mendengar hafalan setoran anak-anak kita. Pastikan telinga kita ini pernah mendengar bahwasanya anak-anak kita sudah lancar membaca bacaan solatnya. Pastikan telinga kita ini mendengar anak kita rupanya pernah bercerita tentang kehidupan dia kepada kita. Karena hari ini Pak, banyak orang yang bisa mendengarkan orang lain tapi tak bisa mendengarkan anaknya sendiri. Papa pula kamu nasihati, kata dia. Dululah papa hidup daripada kamu lagi. Tentu iya. Karena kita ini lebih duluan hidup daripada anak kita itu, maka anak kita tuh panggil papa kepada kita. Kalau seandainya dia yang hidup dulu, kita panggil papa ke dia. Macam mana tuh? Maka bersyukurlah kita duluan lebih hidup, maka anak kita tuh panggil papa kepada kita. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, banyak mendengar. Yang ketiga, wa'an ilmihi ma amila bih, ilmu untuk apa engkau amalkan.
Siapa yang paling berat ni Pak Ustaz? Semua kita ni. Siapapun yang Allah titipkan ilmu ke dalam hati fikiran dia akan dipertanggungjawabkan. Nampak dan terdengar oleh kita kawan kita ni salah. Kawan kita ni salah. Kita tengok di grup, kawan kita ni akan menggunakan sesuatu ke tempat jalur yang tidak tepat. Tapi dia kawan kita. Kalau tak kita sampaikan, maka dia tak betul. Kalau kita sampaikan, dia tersinggung. Bisa dia kemudian berkonfrontasi dengan kita. Mesti memilih, sampaikan apa tidak. Maka kita sampaikan. Mengapa kita mesti sampaikan? Karena bapak yang tahu itu akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya apa Pak Ustaz? Yang tadi contohnya dana. Kita tahu dana itu bukan untuk ke sana perginya. Menurut bapak, kalau dia gunakan dana itu ke sana, maka kawan bapak itu tak selamat. Bukan hanya kawan bapak itu tak selamat, lalu anak istrinya tak selamat, dan bapak bisa diam, itu bapak berat pertanggungjawabannya. Tapi kalaupun kami nasihati Pak Ustaz, belum tentu dia berubah. Bapak memang tak bisa merubah manusia, tapi bapak mesti menyampaikan kebenaran. Tahu kita anak ni, dulu anak hasil di luar nikah. Sepekan setelah ibunya menikah, lahir anak ni. Sekarang dinikahkan, dan yang menjadi wali hakimnya adalah ayah yang menghamili ibunya. Bapak ni posisinya paman. Setiap hari mendengar pengajian di Masjid Nurul Yakin. Mulai ustadznya lagi tuan guru kita Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar, sampai tuan guru kita Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Soleh. Ustadz-ustadz yang masak ditampuk saja yang ceramah di Nurul Yakin ni. Macam itu doktor-doktor di sini. Mulailah bapak gamang disampaikan macam mana nanti anak keponakan ni. Disampaikan macam mana nanti adik kandung yang melakukan ini. Malu ke dia? Macam mana ke dia? Tak disampaikan macam mana agak-agaknya. Wah, itu tak mudah itu. Tapi setiap orang yang tahu, yang membisu dalam ketahuannya, membisu dia dalam tahunya, itu paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kadang ikut pula kawan itu merayakan pestanya. Ingat, berat pertanggungjawabannya. Setiap ilmu itu akan dipertanggungjawabkan. Itu tak mudah menyampaikan itu. Cukuplah anak itu terlanjur salah prosesnya, tapi jangan pula sampai terjadi salah proses berikutnya, berlipat-lipat salah. Sudahlah dahulu anak tu adanya di luar nikah, tambah pula cara menikahkan dia tak pula sesuai dengan tuntunan sunnah. Oh, berlipat-lipatlah dosanya ibu dan bapa rahimakumullah. Datanglah seseorang kepada saya, macam mana Pak Ustaz? Macam mana yang mana nih? Adik saya Pak Ustaz, kata dia hamil di luar nikah. Saya tahu dia hamil di luar nikah. Saya tak setuju, tapi emak kami kemudian ingin dia dipestakan besar-besaran. Macam mana sikap saya? Sampaikan kepada emakmu. Cukuplah emakmu berat pertanggungjawabannya karena anak ini tak terkontrol oleh dia. Jangan pestakan ini. Itu kan berat menyampaikan itu. Sudahlah dalam salah dapatnya, dipestakan pula. Pakai acara joget bersama pula. La ilaha illallah. Memang kadang-kadang aneh-aneh saja hidupnya. Siapa yang berbuat salah, di atas salahnya itu dia bersuka cita, nanti bersuka citalah di hadapan Allah.
Kalau tak meleleh air mata tu menahankan sakit azabnya Allah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, kita ni berat pertanggungjawabannya. Untuk itulah gunanya kita mengaji ini, agar tahu kemana langkah kaki nak dibawa, agar tahu kita kemana sikap mesti ditentukan. Tapi nanti kita dibenci orang, Pak Ustaz, daripada kita dibenci Allah. Kalau masih bisa memilih, kita ingin disayang Allah, disayang manusia. Tapi kalau terpaksa memilih, kita ini kan tidak mau memilih sebetulnya antara manusia dengan Allah. Kalau terpaksa memilih, daripada Allah yang membenci kita, biarlah manusia benci kepada kita. Namun yang iya itu iya, yang tidak itu tidak, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ibu dan bapak rahimakumullah, itulah gunanya kita belajar. Yang ketiga, yang keempat, ini yang paling berat. Wa an malihi, harta benda. Harta benda ini berbeda dengan umur, berbeda dengan jasad, berbeda dengan ilmu. Umur hanya satu pertanggungjawabannya, untuk apa engkau habiskan. Jasad hanya satu pertanggungjawabannya, untuk apa engkau gunakan. Ilmu hanya satu pertanggungjawabannya, untuk apa engkau amalkan. Tapi kalau harta, dua pertanggungjawabannya. Satu, min ainak tasabahu, dari mana engkau dapat. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana engkau belanjakan. Datangnya empat, perginya empat. Datangnya halal, perginya haram, neraka. Datangnya haram, perginya halal, neraka. Datangnya haram, perginya haram, makin neraka. Datangnya halal, perginya halal, itulah tempatnya syurga. Bayangkan 3-1. Tak mudah ibu dan bapak rahimakumullah. Ini kadang-kadang orang mencanda-candakan. Saya suatu kali pengajian ibu dan bapak, bertanyalah seorang jamaah, Pak Ustaz, saya dapat uang yang dari tempat yang haram, lalu saya traktir kawan-kawan, Pak Ustaz. Kawan-kawan ini tahu ini uang haram, tapi mereka minta pula, Pak Ustaz, kamu uang haram pun tak mau bagi-bagi, kata dia. Sekarang bercandalah dia, sekarang tertawalah dia, tapi akan ada masanya engkau menangis di hadapan Allah. Akan ada masa itu. Kita ini ibu dan bapak, setiap apapun yang terjadi mestinya menjadi bahan perenungan. Anak 3, anak pertama patuh, anak kedua angin-anginan, kadang patuh, kadang tak patuh. Anak ketiga tak ada urat patuhnya sama sekali. Ayahnya itu juga, emaknya itu juga. Kok bisa 3 anak ini berbeda? Orang menyampaikan, nya macam padi juga, Pak Ustaz. Adonan boneh, adonan po, itu padi bukan anak. Iko anak. Kalau anak nak ada istilah ampuh. Coba telusuri dulu, mengapa anak pertama tu soleh. Dulu waktu anak tu lahir, rupanya ayahnya ini masih pegawai biasa, hidupnya lurus-lurus saja, tidak tahu dia bengkok-bengkok sedikit pun. Mengandung istrinya, soleh anaknya. Yang kedua, agak punya jabatan si ayah ni. Kadang ada namanya bukan uang sogok, tapi namanya uang tanda terima kasih. Tapi kalau tidak ada uang tanda terima kasih itu tidak lancar, ibu dan bapak rahimakumullah. Dia terima itu,
Tapi kemudian tak banyak-banyak dia terima, bercampurlah yang halal dengan yang haram, belum lagi yang syubhat. Apa yang terjadi? Anaknya kadang-kadang ngecas hidayahnya, kadang-kadang ngedrop hidayahnya. Tapi waktu yang ketiga, kalau tak pakai itu tak dia tolong orang. Kalau tak pakai angka-angka, maka tak keluar segala kemudahan untuk orang. Oh, rupanya sih itu hamil istrinya. Jadi kalau ada sesuatu yang menghadapi kita, kita hadapi itu setiap hari, coba telusuri. Karena salah satu hal yang diajarkan oleh agama kepada kita ini, banyak-banyak introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perbanyaklah kita ini menghitung-hitung, menengok diri, memantau-mantau diri sebelum yang kita lakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penutup ibu dan bapak, kita ini kadang-kadang kalau bertransaksi dengan manusia percaya, tapi kalau dengan Allah gamang-gamang dia kadang. Apa contohnya? Dia belilah mobil Fortuner 560 atau 580 juta, berani dia bayar. Apakah pasti mobil itu baik? Belum tentu. Berani dia 580 dikasihnya kepada showroom, maka dipijaklah bumi Allah ini dengan angka 580 juta. Begitu percayanya manusia dengan manusia. Deposito mulai dalam jumlah yang sedikit sampai dalam jumlah yang sangat banyak. Kemana duitnya? Deposito. Begitu percaya dia dengan bank. Padahal dalam bank itu manusia semua. Berapa kali kasus ibu dan bapak rahimakumullah kemudian ditemukan tidak bisa dijelaskan, kok bisa kemudian uang sianu menghilang tabungannya. Sering kita dengarkan di televisi. Tapi apakah hilang kepercayaan orang kepada bank? Tidak. Kenapa demikian? Manusia ini mudah percaya dengan manusia. Kita bawalah tukang bengkel nak mencari mobil second. Apa kata tukang bengkel ni? Ai ko ndak mantap dogo bang. Ko nampaklah beraya kenal pot ni. Ko ada masalah. Picayo awak. Iyo kata tukang bengkel, awak ambil. Nak iyo kata tukang bengkel, awak tinggalkan. Begitu awak picayo kepada manusia. Masa iya dengan Allah awak gamang? Makanya kalau ditanya, berapa sudah engkau siapkan hartamu untuk menjadi kenderaanmu di padang mahsyar? Bingung dia menjawab. Kenapa? Dia bertransaksinya hanya dengan manusia, berdeposito dengan manusia, bersawit dia dengan manusia, berjual beli emas, berinvestasi emas dia dengan manusia, belum lagi uang ini uang itu semuanya dengan manusia. Tapi dengan Allah gamang dia. Adakah sebaik-baik menabung kecuali hanya kepada Allah? Enggak ada. Tapi anehnya kalau ditanya, berapa tabungan bapak untuk dibawa menghadap kepada Allah? Bingung dia menjawab. Jadi mesti mulai ditanya-tanya nih pak. Oh ibu-ibu, mulai ditanya-tanya, berapa harga kendaraan yang akan dibawa meniti Shiratul Mustaqim itu? Agar mudah besok pertanggungjawabannya. Jangan sampai di sini dipijak bumi Allah ini dengan 580 juta, apalagi dengan Alphard 1, miliar, sedangkan yang dibawa mati itu tak sampai 100 juta. Jangan sampai rumah jalan hang tua ini beratus juta, bermiliar duitnya untuk dibangun hanya tempat tidur 6 jam 8 jam saja. Tapi kemudian yang akan dibawa tempat beristirahat dalam syurga Allah tak seberapa jumlahnya. Mari kita renungkan kaji ini, semoga bermanfaat dan berfaedah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.